5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Fendi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini babnya tetap tentang cerita fantasi, namun pokok yang kita bahas atau pembahasan dalam pembelajaran hari ini mengenai struktur dan ciri kebahasaan di dalam cerita fantasi. Ya, baik anak-anak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur cerita fantasi. Nah, struktur itu adalah bagian ya, bagian terbentuknya suatu cerita. Paragraf 1, 2, 3, dan 4 secara urut dan harus nyambung antara paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Oke. Untuk struktur yang pertama yaitu adalah orientasi. Orientasi itu biasanya ada di paragraf 1 dan 2. Bisa juga hanya satu paragraf, bisa juga dua paragraf. Mengenalkan latar ya, latar tempatnya, di mana kejadiannya yang pertama. Terus tokoh-tokohnya, diperkenalkan dulu tokoh-tokohnya di dalam paragraf 1 dan 2. Dan selanjutnya struktur selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi itu terdiri dari timbulnya masalah dan juga masalah memuncak atau yang bisa disebut dengan klimaks. Awal masalah terjadinya masalah yang sampai hingga masalah itu memuncak. Timbul masalah, lalu perlahan ceritanya seperti gunung. Masalahnya di sini, terus memuncak pelan-pelan ke atas, memuncak. Lalu setelah memuncak timbullah resolusi atau penyelesaian masalah hingga masalah itu selesai dan ceritanya tamat. Nah, itu adalah struktur cerita fantasi. Baik, selanjutnya kita membahas tentang Bapak berikan satu cerita yang sudah Bapak rangkum agar kalian memahami yang mana sih orientasi, yang mana komplikasi, dan yang mana resolusi. Untuk bagian yang pertama adalah orientasi ya, pengenalan latar dan tokoh. Bisa dibaca di sini pengenalan tokohnya. Di sini ada Erza dan manusia purba. Dikenalkan dulu tokohnya. Nah, nanti di dalam komplikasi ada penambahan tokoh-tokoh yang lain. Dan tentunya ceritanya masalah-masalah yang terjadi di dalam cerita fantasi itu nanti ada di komplikasi. Yang kedua, memasuki dimensi alfa. Nah, ini latar utama terjadinya suatu cerita di dalam teks atau di dalam cerita fantasi. Awalnya dimunculkan di paragraf pertama untuk latar dan tokohnya. Nah, itu yang disebut dengan orientasi. Baik, selanjutnya. Oke, yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah awal mula masalah hingga masalah itu memuncak atau bisa disebut dengan klimaks ya, awal mula masalah hingga sampailah ke klimaksnya atau puncak masalah. Awal mula masalahnya jika Erza dan teman-temannya tidak bisa mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, tamatlah riwayat teman-teman mereka. Itu awal mula masalah. Nah, puncak masalahnya, sebelum puncak itu ada urutan cerita atau urutan masalahnya hingga masalah itu memuncak. Nah, di sini Bapak hanya menjelaskan tentang bagaimana masalah itu memuncak. Sebenarnya di sini itu diceritakan dari awal masalah, lalu bagaimana
masalah itu perlahan-lahan hingga sampai timbul masalah yang semakin besar atau puncak masalah. Nah, di sini ku klik tombol run pada layar monitor. Nah, ini puncak masalahnya. Puncak masalahnya berada pada hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Ku jabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alpha. Nah, di sini kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alpha. Nah, itu puncak masalahnya. Kalau seandainya tokoh ini tidak bisa melepaskan dari genggaman manusia purba itu, maka tokoh di sini ya, tokohnya di sini nanti akan ikut manusia purba ke dimensi alpha. Nah, ini puncak masalahnya di sini. Nah, lalu sedikit menuju ke resolusi, tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Nah, ini masalahnya sedikit mulai mereda. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah resolusi. Nah, penyelesaian masalahnya adalah di sini berhubungan dengan yang tadi, tokoh aku kembali ya terlempar ke laboratorium. Badanku lemas seakan rontok semua sendiku sampai semua alat di laboratorium ini pecah berantakan, tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Itu adalah penyelesaian masalah, dan kalimat atau paragraf terakhir itu adalah akhir dari sebuah cerita fantasi. Seperti itu anak-anak, dari struktur cerita fantasi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat penjabaran struktur cerita fantasi. Jika yang Bapak jelaskan tadi adalah orientasi, klimaks, dan resolusi, di dalam klimaksnya itu bisa kita jabarkan, kita jadikan dua. Orientasi atau pengenalan tokoh dan latar, awal masalah sampai masalah memuncak atau disebut dengan klimaks, lalu adanya resolusi atau penyelesaian masalah hingga masalah itu selesai dan ditutup dengan akhir cerita. Ada 4 ya, orientasi, awal masalah atau sampai masalah memuncak atau klimaks, lalu ditutup dengan resolusi dan akhir cerita fantasi. Seperti itu anak-anak untuk struktur cerita fantasi. Baik anak-anak, pembahasan yang terakhir mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama kita bahas kalimat langsungnya. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan oleh tokoh di dalam teks kepada tokoh yang lain. Cirinya menggunakan tanda petik 2. Bisa dilihat contohnya di sini. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, raksasa itu mengejar kita itu adalah ucapan dari Fona kepada tokoh yang lain. Nah, ucapan Fona inilah yang diberi tanda baca tanda petik 2. Raksasa itu mengejar kita. Nah, sebagai tanda bahwa kalimat itu diucapkan oleh Fona, berarti menggunakan tanda petik 2. Nah, selanjutnya adalah kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung di sini biasanya adalah cerita, semua cerita, rentetan cerita di dalam teks itu menggunakan kalimat tidak langsung. Dan tentunya cirinya tidak menggunakan tanda petik 2 ya. Itu adalah perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung.
Bisa diartikan bahwa kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat berita itu bukan kalimat tuturan atau kalimat ucapan dari tokoh. Nah, tidak menggunakan tanda petik dua. Seperti itu anak-anak. Sekian penjelasan dari Bapak ya. Untuk tugasnya, buatlah satu cerita fantasi ya, sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing ya. Minimal 5 paragraf. Sebagai contoh, kalian bisa membuka paket ya, paket pada halaman 60. Cukup seperti itu ya, cukup. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.